Salam sejahtera bagi kita semua. Saudara-saudari terkasih, hari ini kita memasuki hari Minggu biasa yang ke-19. Dan pada hari Minggu ini kita masih merenungkan tentang makanan kehidupan. Yesus berkata, "Akulah roti hidup." Dan orang-orang Yahudi bersungut-sungut dengan perkataan Yesus ini. Tidak masuk akal mereka. Bukankah dia anak Yosef, anak Maria? Bagaimana mungkin dia berkata bahwa tubuhnya akan diserahkan sebagai makanan bagi kita? Sebenarnya Yesus ingin membawa orang banyak dalam pengertian untuk sampai kepada Allah Bapa, Sang Sumber kehidupan. Secara bertahap Yesus ingin menyadarkan para pendengarnya bahwa roti atau makanan yang ada itu bukan hanya makanan sekedar untuk jasmani, tetapi untuk yang rohani. Dan makanan itu bukan hanya bersifat duniawi, tetapi bersifat surgawi. Bukan hanya bersifat sementara, tetapi bersifat abadi. Ke arah itulah Yesus ingin membawa orang banyak dan ingin mengerti apa yang paling penting dalam pencarian kehidupan mereka. Bila kita mengikuti cerita kitab suci pada hari ini, dari bacaan pertama kita dengar bagaimana kisah Nabi Elia masuk ke padang gurun 1 hari perjalanan. Tetapi kemudian dia menjadi lemah sekali dan berhenti duduk di bawah sebatang pohon. Dan dia ingin mati saja karena sudah begitu lelah dan putus asa. "Cukuplah ya Tuhan, sampai di sini saja," kata Elia. Mungkin dalam kehidupan kita kadang-kadang ada juga momen kita tiba pada situasi seperti itu. Kita pun terkadang tiba pada situasi di mana kita menyerah, sudah habis kekuatan kita. Namun Tuhan selalu ada dan siap untuk menolong kita. Ketika Elia sudah terbaring dan tidur, malaikat hadir di sampingnya, membangunkan dia. "Bangunlah, makanlah." Dan Elia bangun, kemudian dia melihat ternyata ada roti bakar dan air. Lalu Elia makan dan minum. Tetapi sekali lagi Elia yang sudah begitu lelah tidur lagi. Hingga sekali lagi malaikat membangunkan dia, menyuruh dia makan dan minum supaya kekuatannya pulih. Elia makan dan minum, dan kekuatan dari makanan ini membuat dia sanggup untuk melanjutkan perjalanan 40 hari 40 malam lagi untuk tiba di gunung Tuhan, di Gunung Horeb. Saudara-saudari terkasih, nenek moyang orang Yahudi juga mengalami hal yang kira-kira seperti itu di padang gurun. Mereka bersungut-sungut dan meminta makanan kepada Allah. Lalu Allah memberi mereka makan manna. Setiap hari manna diberikan oleh Tuhan, diturunkan oleh Tuhan menjadi makanan orang Yahudi di padang gurun. Dari hari ke hari mereka memakan roti yang diberikan Tuhan, yang diturunkan Allah dari surga. Namun walaupun orang Yahudi makan manna setiap hari, tetapi mereka mati juga. Sehingga pada masa Yesus, dia mulai membawa pikiran orang kepada
makanan abadi yang bukan sekedar makanan jasmani yang dapat mengenyangkan tubuh jasmani secara sementara. Akulah roti hidup. Akulah roti yang turun dari surga. Itulah yang diungkapkan oleh Yesus, yang bagi orang Yahudi pada zamannya tidak masuk akal, tidak bisa mengerti. Namun bagi kita, pengikut Kristus, pada saat ini di sini, kita menerima ini sebagai kebenaran iman kita. Yesus memberikan hidupnya, memberikan dirinya. Dialah yang diutus Allah Bapa dari surga untuk menjadi penyelamat kita. Dia menyerahkan hidupnya bagi kita. Dialah santapan jiwa kita. Dalam perayaan Ekaristi sangat konkret kita bisa menerima Dia. Dalam komunio, dalam kesatuan dengan Dia, kita juga merasakan bahwa Dia adalah santapan rohani kita. Dan Yesus itu yang datang sebagai komunio, yang hadir dalam tubuh gerejanya, memberikan dirinya, menyertai kehidupan kita di dunia ini. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus adalah roti hidup. Dia adalah roti yang datang dari surga untuk menjadi santapan kita. Ini kita yakini. Kita sebagai orang Kristen yang mengikuti Dia, yang berusaha sepanjang hidup kita menjadi saksi-saksinya. Marilah kita menerima Dia sebagai roti hidup, makanan rohani kita yang membawa kita kepada Bapa, yang membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Saudara-saudari terkasih, hingga di sini dulu permenungan kita kali ini. Sampai bertemu pada video-video kita berikutnya. Salam sejahtera bagi kita semua. Pace e bene.